Wah, non deui si bungsu. Insentif fiktif deui wae. Jadi awal tahunnya, awal tahun kieu gitu kan. Gitu. Terus banyak berita duka lahnya. Untuk apresiasi dia sebenarnya lebih ke saya itu mencoba karena berapresiasi karena saya suka gitu. Karena saya suka gitu. Lain pedawa we. Hah? Lain pedawa we. Mau saya tahu we? Oh nya kamu produser. Oh iya. Katanya kalau namanya vaksin namanya apa yang sekarang teh? Sinovac. Oh Sinovac itu kayak sebenarnya Sinovac. nih. Gitu. Kalian jangan tahu kuti vaksin dah, kalian itu nggak akan menjadi mutan katanya. Dalain X-Men kan. Dalain X-Men, X-Hamster dah. Kalian balik dari itu. Kumade ada kudu bersatu mah kudu kitu ayeuna Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa mah. Link mana link? Sehat, Brad? Sehat dong, harus semangat dong. Bradensis, selamat malam. Malam ya pasti ada orang lain kena malamnya. Malam. Kembali lagi di sebagai Podcast bisa apa? Bisa siapa? Mata nanyakeun kabar tekan dina grupnya. Si kita kan ada grup lahnya, ada grup kita kan. Si bu produser tuh cenah si bungsu sakit Bungsu. wah cente sakit naon perasaan tergering cente si eta mah Udah robot sarua itu jauh nih sakit cenah oh gitu nyangke lah cente can sempet nengok cek urang teh kan karena kan ya masih banyak kesibukan lah ya di lah karena kan sudah mulai aktif lagi sekolah kan gitu, jadi ya memang waktu memang terbatas kan gitu. Belum lagi kan ada beberapa urusan lah di keluarga gitu kan gitu. Ya. Lelah aja kali Kak. Mungkin dia lelah. Mungkin dia lelah. Lelah cenah bu produser. Nah, terus ini ya Kak, ayeuna teh sekarang nggak tahu mungkin ya di awal tahun ini tadinya kita untuk evolusi lagi ya, resolusi. Ternyata banyak kejadian yang buat kita yang tidak terduga ya. Ini bencana nasional bisa disebut ya. Untuk kemarin banyak yang kabar duka ya. Untuk kemarin kasus pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontrol kan. Yang dari Jakarta Pontianak itu hilang di mana cenah di Kepulauan Seribunya. Jadi perkirakan di Kepulauan Seribu gitu. Tapi untungnya black box-nya udah ketemu dan gitu. Ya mudah-mudahan saja bisa ketahuan lah apa penyebab crashnya dari pesawat tersebut. Mudah-mudahan semua sebagai juga ikut berbelasungkawa berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah karena apapun itu rencana Tuhan nggak ada yang tahu. Ya betul, rencana Tuhan lebih lebih bagus, lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan usul optimal lah semuanya korban kecelakaan ya. Ya terus tadi pagi juga Brad ulama besar. Ramai yang meninggal juga. Ya. Katanya COVID sih. Katanya gara-gara COVID meninggal. Katanya tapi ya nggak tahu juga gitu. Memang sudah jalannya itu kan kayak gitu ya karena dia kan seorang ulama besar lahnya. Insya Allah pasti husnul khotimah lah. Amin pasti soalnya banyak lah kalau orang baik itu pasti diingat jasanya lah gitu. Pasti orang baik itu diingat jasanya banyak diingat jasanya lah. Sempat happening lagi keliling tiba-tiba wah ada yang nusuk teh cenakannya kemarin mah terus tapi sudah clear cenah. Terus juga waktu keliling biasalah ke toko kerja lah sebagai biasa tiba-tiba lagi fokus ngobrolin orderan segala macam tiba-tiba langsung beritanya gitu. Terus dari teman kita juga dari salah satu founder komunitas Muncrat kemarin Kang Ebong ibundanya Kang Ebong meninggal juga kan ya Kang Ebong aduh maaf ya, juga Bong
ikut bela sungkawa ya kita ya Ampura tabah lah sing sabar kita telat gitu tamunya malam ya betul karena kan kondisi kan kita kerjanya gitu kan kita nggak ngecek status nggak apa gitu tiba-tiba pas malam ngecek statusnya si Mang Duni kurang apa kan gitu ya tapi ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pasti rencana Tuhan lebih baik lah gitu dan yang paling ampuh itu kan sebenarnya doa ya doa bisa di mana wae lah penting kita niatnya ikhlas gitu ya ngomong-ngomong dukanya sarua orang ikut berduka gitu aku naon deui nya berduka gaji dirapel nah orang jadi seri wah menyang tapi udah kumaha deui nya demi mencerdaskan anak bangsanya ikhlasin aja lah gitu kan gitu dan ya gimana lagi kan gitu hanya bahasa ikhlasin aja lah mungkin ya ada ya gitulah mungkin rencana Tuhan pasti bakal lebih baik lah gitu guys sok gak tau ini setuju atau enggak orang yang mencerdaskan anak bangsa beliau ini Kang Aming ini seorang guru ya terus tiba-tiba yang ngerti lah terus tiba-tiba yang ngedenger gaji dirapel seorang guru gajinya dirapel dong ya enak kumaha kan daripada orang ngamuk-ngamuk ngedumel di medsos kan wah saya penting kan gitu kamu kan gitu kan arahnya ke situ orang saya kaget kan ketika pas buka IG kan lihat IG story-nya dia kan gitu IG story-nya si Bungsu kan terus di FB story-nya juga sama kan otomatis kan nge-share kan gitu link lah non deui si Bungsu insentif fiktif dewa ya gitu tapi ya bener oke sih ikhlasin aja gimana lagi gitu kita buang-buang energi gitu lah intinya mah tapi bukan saya saja sih sebetulnya yang mengalami hal seperti itu teman kita juga kan ya mengalami lah ya. Terus ada juga postingan dari kakak kelas lah ya kakak kelas waktu SMA ya teh sama lah statusnya sebagai mencerdaskan anak bangsa juga gitu pengajar lah pengajar dia bikin status seperti itulah di komen kan wah sama tuh kakak pun gitu gitu dik nyalah ceng ke saya juga ceng iya kayaknya mah sama katanya ya mau gimana lagi gitu kan gitu kacau ya iya awal tahun iya gitu kan gitu. Terus banyak berita duka lah ya banyak kejadian bencana alam kayak banjir kan kayak gitu mungkin kalau misalnya kalau itu penyebabnya karena dengan kondisi ini kita mau bilang apa ya tuh tapi kalau salahnya itu hanya salah segelintir orang ya itu perlu diuruskan nafsu kene orang sebenarnya tapi mungkin di balik berita duka juga ini ada kabar baik juga ya dengan set yang berbeda kan wih sebagai ini mana tuh bajunya kosmonot itu wih oke terima kasih buat Bu Produser ya yang sudah membantu kita mensupport lahnya meskipun dia jauh gitu meskipun dia nggak mau jangan sebut aku sebut tapi ya udah kita inisialin aja disebut aja mungkin produser lah karena dia banyak membantu kita dalam membuat konten ini ya dalam ini contohnya lahnya bentuk apresiasi dia sebenarnya lebih ke saya itu menyupport karena berapresiasi karena saya suka gitu karena saya suka gitu lain pendawa lain pendawa mau saya tahu nya kamu produser iya aduh ya bisa apa terdengar natural sekali ya maksudnya ya serem bukan serem ya maksudnya gimana ya maksudnya sampai makanya waktu episode beberapa nanti tunggu ada kejutan gitu mengapresiasi itu kita itu wah menurut kita itu disebut berlebihan lah karena
kita jadi gimana ya? Tapi mungkin apa ya, ada baiknya juga sih, ada yang ngingetin kita Brad sebetulnya. Sih. Kayak misalkan kalian tapping ya mau tidak mau kan kita juga harus konsekuen lah intinya mah. Konsekuen, penyemangat juga karena ya sebenarnya ya bentuk apresiasi itu bisa apapun itu ya. gitu ya bagi kita gitu. Makanya ketika ada yang lain, ada yang like, komen, subscribe juga, itu bentuk apresiasi yang menurut kita itu yang sesuatu hal yang wah ternyata kita itu didengar loh gitu ya. Sampai ada yang itu yang orang apa itu Makassar ya itu enggak, dia itu orang Tasik orang Tasik. Tapi sudah 12 tahun dia di Makassar. Dia Nuke lah. Oh ya Nuke namanya. Dia sering komen-komen di YouTube di channel kita kan gitu. Jadi dia yang merasa apa ya, jadi tahu tentang Tasik lah, jadi kangen gitu kan. Karena mungkin dari beberapa episode kita tuh ngobrol bahasa Sunda ya, karena ya kumaha deui gitu nya, karena kita ngobrol di Sunda, sisihna di Sunda gitu, tiba-tiba ngobrol bahasa Azerbaijan nya, bahasa baku, bahasa Azerbaijan kan gitu. Kemarin aja kita mencoba ngobrol bahasa yang lagi happening ya. Semua pada roaming. Padahal kita cuma ngomong hamde tak kai. Nah, gitu kan roaming. Untuk mendadak asal orang mah gitu. Ya mungkin kangen ya, mungkin ini juga ya. hanya contoh, mungkin ada tenuke yang lain juga yang di sana yang kita juga kadang suka merasa ketika kita jauh di manapun, terus kita mendengar sesuatu lah yang berbau-bau dengan daerah kita banget, ya, itu kan merupakan sesuatu ya, yang si Bu produser dia sama kan posisinya gitu kan. Bro yang di Jakarta gitu ya, kan, itu pasti kangen lah gitu. Kangen. Mau balik juga belum bisa kan sekarang PSBB. Aduh, sampai tanggal 25 ya. Dari tanggal 11 Jawa dan Bali dong. Bali lebih ketat peraturan. Ya, karena kemarin juga ada salah satu teman dia bikin status lahnya di WA story-nya. Jadi katanya aktivitasnya kan ditutupnya jam 8 malam ya. Tapi cenah jam 7 Gus ditutup cenah kieu. Ya mungkin kan bagi beberapa orang yang sering melakukan kegiatan kayak meeting atau bisnis di luar, yang mungkin ngerasa terbatasi kan gitu dengan adanya si PSBB ini. Tapi kan mau gimana lagi mungkin untuk menekan laju penyebaran virus COVID. Ya mau tidak mau kan dari juga kerja kan, tugas kan gitu. Iya. Karena kan sekarang ada gejala kayak yang baru gitu loh. Iya, ada varian COVID yang baru kan, ada ganas katanya. Iya wayanya capek wae gitu ya. Tidak makanan aja gitu guys. Ini mah lebih baru berinovasi. Nih COVID yang berinovasi kan, jadi ada varian baru dan lebih ganas gitu. Lebih ganas. Makanya cenama Satgas Covid lagi lebih ganas ya. Kudu wajar gitu. Karena apa sih? Pola di masyarakat juga masih banyak yang belum sadar tentang protokol kesehatan, prokes. Ya kayak misalkan kebetulan pulang dari kerjaan, biasanya kan sok asa hayang kukuling adalah kan gitu kan. Kayaknya ke jalan-jalan anu memang ada protokol besar itu. Dan di jalan tuh orang-orang memang banyak yang nggak pakai masker. Iya gitu. Wah itu kan gitu. Ya wajar sih ketika satgasnya lebih galak, ya wajar gitu. Ya balik lagi guys, kita tuh berperang dengan musuh yang nggak kelihatan. Gitu. Dan ada juga beberapa tempat usaha teman yang kebetulan buka mungkin kayak kafe lah ya. Karena memungkinkan yang lagi happening mah kopi lah ya. Kopi ya. Kan banyak lah warung-warung kopi yang di Tasik kan itu lagi hype banget. Dan ada beberapa teman juga yang ditutup bukan ditutup sih, dikasih peringatan ditutup sementara karena mungkin sudah menyebabkan kerumunan kan. Akhirnya ditutup selama 3 hari plus denda juga ya. Iya, ikhlasin aja. Kumaha deui kan. Kita mau pedagang ria gitu ya. Mau bersikeras mau gimana lagi ya.
kalau udah ketentuannya kayak gitu mau gimana lagi gitu. Kayak Tapi mungkin ada kabar baiknya juga di samping ya tadi setelah ada beberapa berita duka lah ya. Ada kan sekarang program vaksinasi dari pemerintah sudah mulai jalan. Udah kan tanggal 13 juga ya, kan. RI 1 udah mulai udah di tojos vaksin kan. Presiden di tojos vaksin. Meskipun dengan ada pro kontra lah ya di balik semua itu gitu kan gitu. Oh iya, sempat dengar juga, tapi ya nggak tahu ya, soalnya saya kan nggak lihat live-nya. Tapi kan pastilah di setiap peristiwa pasti selalu ada pro dan kontra sih sebetulnya gitu. Ya, terlepas apapun tinggal sebetulnya kitanya bijak aja mungkin dalam menyikapinya begitulah gitu kan gitu. Karena tadi juga sempat ngedengar sih karena katanya kalau namanya vaksin namanya apa yang sekarang teh? Sinovac. Oh, Sinovac itu kayak sebenarnya Sinovac. Nih. Gitu kedua. Ya kalau si Novak ini kan katanya dia tuh sifatnya intramuskular, jadi katanya harus ke otot dia nyuntiknya gitu, terus harus yang apa namanya tuh sejajar gitu, nggak boleh miring, pokoknya harus nembus otot gitu. Ada yang ngobrol katanya, nah itu suntikannya miring gitu katanya, karena mungkin grogi, nya ekte grogi koma hiji sok eksa jago menengges non karena teh nyalah intinya berpengalaman di bidang ketika live secara live terus orang nomor satu Indonesia pasti rada ngadeg lah jelema dan disuntikan itu jelema lain robot gitu. Terus katanya komposisinya itu harus 3 mili, ternyata yang disuntikan 1 mili juga enggak, kebenaran keburu cabut. Ya itu mah balik lagi lah, saya juga udah nggak tahu. Ini mah denger we tadi ya biasa iku kulilingan yang drop di dia drop di dia gitu, obrolan teh aya we gitu. Ting ada nih buat bahan gitu kan. Bingung sampai bingung juga kemarin juga kita bahan apa ya sekarang gitu, karena kita tuh bahannya yang ya namanya obrolan mah keresahan lah gitu, tapi nya aya we jalana gitu nya dibenarkeun nya percaya gitu. Itulah mungkin. Terus ada yang disayangkan teh ini kan di samping presiden ge kan influencer cenanya. Oh ya, ada artis lainnya ya sama-sama juga divaksin, tapi ketika beres divaksin teh dia malah berkerumun kan katanya sempat ramai juga kan di medsos kan, tapi tiba-tiba story-nya teh hilang gitu kan karena mungkin malu juga dia seorang influencer ya, karena balik lagi lah dan namina ge manusia ya, tempatnya hilaf dan dosa ya, gitu. Meskipun si dianya sudah menghapus postingan story-nya, tapi kan tangan netizen biasanya lebih gercep gitu, dan juga katanya ya gitu. Terus ya wajar juga sih, bukan berarti membela apa ya, kita tuh harus sekarang tuh harus berpikir yang itu think positif ya, positive thinking gitu. Ya sih, jadi hanya ada vaksin teh bukan sesuatu yang menyeramkan sih sebetulnya, karena kan bayi juga kan, ketika bayi kan dia kan dikasih vaksin polio, campak, cacar. Dulu waktu pentingnya posyandunya beres eta non bubur kacang ini yang setelan reeng kan wajar kan gitu, karena kan si vaksin teh antibody lah untuk meningkatkan imunitas tubuh kan, butuh transisi juga mungkin si tubuh kita untuk menerima itu, nggak langsung bereaksi kan, meskipun ya selentingan mah kan cenah non jangan divaksin cenah kan, karena cenah non jadi mutant teh cenah. Sampai si Kominfo sempat baca sih, sampai si Kominfo lagi kalian jangan tahu kuti vaksin dah, kalian itu nggak akan menjadi mutan katanya. Dalen X-Men kan. Dalen X-Men, X-Hamster dah kalian. Balik dari itu. Aku made ada kudu bersatu mah kudu kitu ayeuna pemersatu bangsa mah. Link mana link. Itu udah damai Indonesia mah kitu mah sugan aya ribut-ribut eueuh. Damai we. Nah. Ya, tapi prosesnya ribet eta. Kudu ka dieu heula gitu. Masuk aya wae lah jalan mah ribet gitu. Tapi sok aya wae we oknum nu ngariweukeun tah ke kondisi kieu. Terus ya eta sempat ngedengar teh jadi ada ceritanya ini mah dapat dari
WA keluarga. WA keluarga. Jadi kemarin tuh katanya di daerah Cikalangirang tuh berarti Kecamatan Tawang, Dadaha tuh kalau berarti rada kadang dekat mah deket TO Ben Hill. Itu mau langsung ya, BP langsung. Aku mau ngiler aja pasti we. Ingat pasti pasti. Ya dari situ Dadaha, kadang kita juga kan di Tasik kayak ditanya jalan masuk ribut dengan jalan di daerah tapi daerah gitu ya, daerah situ. Jadi katanya gini, ada segerombolan orang mobil gitu ya, itu entah anggotanya 5 lebih sampai 9 gitu kalau nggak salah. Dia tuh mengakunya sebagai petugas entah dinas, satgas kayak gitu dari tim itulah. Dia tuh gugus tugas COVID mengaku dan ke rumah-rumah mengatasnamakan itu, terus menawarkan obat entah itu vaksin gitu. Kayak dulu mah lagi happening demam berdarah, ada yang jual abate beri maksa-maksa gitu dah niatnya. Nah ini juga, tapi ini lebih ngeri modusnya. Dia tuh hipnotis kan. Hipnotis semua maksudnya? Jadi ketika Assalamualaikum, selamat siang gitu Bu, saya dari Satgas Covid. Ibu dalam hitungan ketiga Ibu akan tertidur lelap dan tidur. Entek gitu oke. Makanya awet ngomong tisu ku udah aja. Ya jadinya anjir. Jadi pisan begitu. Gitu. Itu jadi mengatasnamakan jadi ngejual obat, ternyata itu teh hipnotis, entah itu omongannya gimana. Nah, saya mah kan tidak belajar hipnotis dulu nih. Saya mau belajarnya hip hop dulu teh. Pengen terpilih dibalikin. Wis, yo, sekedap. Jadi enak jadi kieu deh. Jadi gitu tiba-tiba pas ngobrol tiba-tiba jam tangan cenah ilang, emas, sampai uang juga ada beberapa yang itu, Tapi iya kan berdasarkan pengalamannya. Terus di WA kan, di WA grup kan. Berarti valid kan eta info kan? Valid, ada di apa namanya, dia tuh voice note berapa menit. Voice note. Jadi menceritakan klarifikasi. Jadi daerah ini kronologis daerah ini. Nah, terus apa namanya tuh, kebetulan kan keluarga besar di sana juga, ada bibi ada Wa gitu, keluarganya di sana juga, keluarga saya khususnya di Cikalangirang. Ada yang ke rumah Wa tuh ada 2 orang gitu gak salah. Terus langsung diusir karena apa? Karena dia nggak pakai masker. Udah sok terkololan di pikiran gitu. Ongkoti satgas gitu. Prokes we teh nyaho gitu kan diterapkeun. Makanya diusir langsung gitu. Dan kalau misalnya emang harus seperti itu, karena mau nggak mau kita tuh harus semakin apa ya sekarang semakin hati-hati lah. Semakin hati-hati dan semakin awalnya ditanya tuh misalkan ayah kartu pengenal kan ayah nama kan ayah ID card kan misalkan mungkin dinas kesehatan ayah kan, terus pakai seragam dinas kesehatan kan gitu. Terus misalkan satgas covidnya gugus tugas gitu kan pasti ayah berenya ID card sempat ditanyakan tuh ku korban anu pernah anu sempat kena gitu. Can sempat nanyakeun nama karena saya teh ke rumah Darmi ke rumah eta teh aku ditinggalkeun terlambat. Enggak mungkin gini ya. Kan enggak setiap orang juga mungkin berhasil, karena kan katanya yang hipnotis mah. Nah itu teh di saat kenanya dengan orang yang lagi kosong, pikiran meureun aduh beas can aya, meureun itu can aya, ketika ditanya nya Assalamualaikum saya dari kan blank langsung gitu persekian detik gitu katanya, tapi katanya gini kena benang keringkut si pelakunya semuanya, karena ada yang mungkin ya itu tadi kemudian tadi anu sadar terus tiba-tiba ngobrol teriak-teriaknya langsung dikejar kena gitu, udah kena gitu. Ya syukurlah lama kena mah gitu kan gitu. Dan mungkin modusnya beda-beda di tempat kalian juga berada gitu. Hati-hati waspadalah mengatasnamakan apapun. Sudah ada kejadian kan yang di satu daerah gitu kan, yang mungkin di daerah yang lain ya harus berhati-hati juga lah, harus lebih berhati-hati gitu kan. Terus kalian juga ya sekarang kan zamannya teknologi manja itulah handphone pokoknya diulak-ulak, ulah dipakai nontonan nukarar itu, ulah dipakai aplikasi anu oyagan wae lah lieur lah gitu.
cobalah gitu kan, sekarang semua instansi rata-rata udah mempunyai medsos ya. Ada sekarang mah setiap instansi pemerintahan ada medsosnya, terus website resminya aya kita kan gitu berarti ya. Jadi memang kita bisa ngecek keabsahan infona paling atau henteu kan gitu. Nggak perlu kita datang ayeuna misalnya ke kantor dinas kesehatan. Aduh riweuh gitunya kan sekarang mah zaman keterbukaan informasinya zaman geus canggih lah gitu. Lewat orang malas mau ke website-na buka medsosna kan di IG atau Twitter pasti diposting gitu. Atau biasanya sok aya we nu posting naon ya sok aya nu nge-share naon gitu. Tapi nya hati-hati oge ketika nge-share teh memang kudu disaring heula di urangna ulah asal nge-share gitu. Jadi intinya mah saring sebelum sharing lah gitu. Nah, cecik saring dulu kan saring baru sharing gitu. Nah, cecik eta itu udah balik lagi nu kudu pinter manger we urang-urang gitu. Nya, da percuma kan ketikanya kan cek kamu kan gitu. Ketika HP geus pinter tapi smartphone stupid people dan ya. Smartphone bener sih rata-rata gitu. Tah eta. Gaya we musting hayang katingali iPhone 11, iPhone 12 gitu kan. Gitu. Hayang katingali di foto teh tadi nama. Duh, nih kerudung baru nih. Tapi nu ditonjolkeun teh gambar wortel di gegel teh nih rudet kan. Oh, saya nembokeun handphone, teh nembokeun tiung. Gitu. Gitu. Nya sih eta intina mah. Jadi memang harus kita juga yang di-upgrade itu bukan alatnya saja, otak kitanya harus di-upgrade, pengetahuannya kita juga gitu. Karena harus diimbangi lah, dadaik atau omong gitu mah tergerus zaman. Nah ini ya ngomong-ngomong WhatsApp-nya tadi kan non WhatsApp-nya. Terus kan di episode sebelumnya kan kita pernah ngebicarain kan tentang masalah yang lagi marak kan sekarang WhatsApp yang di hacking kan. Episode 6 ya. Yang episode 6 kan. WhatsApp Nah itu kan berangkat dari cerita dari pengalaman salah satu teman satu teman yang WhatsApp-nya kena hacking. Dan sekarang kan ada kebijakan baru kan. Iya lagi ramai juga itu. Karena kan si WhatsApp sama si FB itu kan di bawah naungan FB kan. Jadi intinya mah gini Brad, kalau misalkan kalian main IG terus untuk instant messaging-nya pakai WhatsApp terus pakai Messenger, medsosnya mungkin IG sama FB-nya, itu kan sudah di bawah satu naungan ya, di bawah satu induk lah di bawah FB gitu. Nah mungkin kita harus baca-baca dulu lah inti namanya kebijakan baru itu menguntungkan atau tidak, karena kan beredar selentingan mah jadi cenah si FB tanpa persetujuan kita bisa ngabagikan info yang personal lah ya. Yang nu pribadi. Jadi misalkan ibarat nomor WhatsApp orang bisa dibagikan ke si FB gitu. Tapi kan terlepas gitu ada alternatif lain sih sebetulnya, makan nu rame-rame kan tetap kan aya ketika gonjang-ganjing rame gitu, aya pihak salah satu yang asup gitu kan mencari celah keuntungan. Ini geus we rivalnya dari kita kan sekarang yang lagi banyak digunakan selain WhatsApp Telegram sama Signal lah ya. Kalau kita mah kan sudahnya pakai Telegram lah. Karena kan kita bikin grup kan di Messenger bikin grup kan. Sebenarnya Telegram saya tiba heula ya. Sebenarnya Telegram dari dulu, cuman mungkin ketika ayeuna ada kebijakan WhatsApp-nya menu baru lah ya. Jadi ayeuna orang-orang beralih ke Telegram gitu kan gitu. Terus kan kita ingat keletik nih kan. Iya, ayat Telegram aja. Surat bos mungkin seperti itu. Mungkin ya. Akurnya karena Telegram ya. Lain kilo Telegram. Ya, gitu. Dan ketika nginstal Telegram beberapa kontak yang sudah menggunakan langsung kedeteksi kan gitu. Karena kan kita juga bikin grupnya bikin grup. Isinya kan 3 orang. Di Messenger bikin kan, terus di WhatsApp bikin, di Telegram juga kan bikin kan, karena kan untuk memudahkan komunikasi lah ya. Ketika salah satu jaringan down kita pindah ya keuntungannya gitulah mungkin gitu. Tapi ketika banyak orang-orang juga yang mulai beralih ke Telegram karena Telegram lebih privasinya lebih dijaga gitu.
mudah-mudahan mudah-mudahan gitu. Cenah mah gitu sih cenah mah. Mudah-mudahan lebih inilah cenah. Cuman bingung teh memang teu bisa video call rame-rame dina Telegram. Cuma di audio unggulnya. Audio unggul dan audio yang sangat unik sekali. Jika walkie-talkie teh tungtang jika hatong teh kan gitu. Jika hatong gitu. Soalnya ketika kita diskusi ge jadi bingung, jadi lieur gitu kan ya. Nu speaking ka luhur, ieu nu listening ka handap ya. Lieur akhirnya diminimize ya kan gitu, tapi tetap kan jalan gitu ya. Apapun lah pasti ada alternatifnya dan mungkin ya gitulah ada fasenya. Kayak dulu kita lagi zaman BlackBerry, tiba-tiba Android muncul, BlackBerry-nya juntai gitu kan. Mau nggak mau mungkin ya sekarang juga eranya lagi era gitu. Tapi ya di balik semua itu pasti namanya teknologi pasti memudahkan dan memudahkan dan kitanya juga harus lebih berhati-hati. Apapun segalanya lebih instan. Apapun ya segalanya sekarang lebih instan, berarti kita harus lebih hati-hati gitu. Makanya gitu, walaupun panjang apapun itu biasanya ada bukan term of service, apa sih disebutnya, ada persetujuan gitu. Kadang kita tuh malas membaca ya. Makanya kita galakan lagi mari membaca, jangan malas membaca. Itu benar. Budaya literasi lah intinya. Budaya literasi. Walaupun ya wayahna gitu jempol tina ukuran 20 cm bisa jadi kilometer kayak gitu nya daek teu daek gitu, urang teh jujug setuju udah yang tereh gitu nya. Kebanyakan orang gitu. Ada lain pinjol ieu mah gitu. Pinjol mah penting cair lah tereh gitu. Ini mah harusnya biar kita tahu, terus kita juga nge-share-nya nanti ke pihak keluarga kan. Kita mungkin bagi kaum milenial bisa mencerna itu, tapi ketika ke orang tua kita atau yang tidak paham mengenai itu, jadi teknologi lah ya, kurang pemahaman tentang teknologi, kita jadi ngasih infonya tuh nggak setengah-setengah gitu. Kasihan juga gitu. Makanya ya cobalah lebih bijak lagi gitu, apapun itu gitu. Terlepas nantinya itu akan di take down atau itu mah hak masing-masing ya. Itu mah kita nyamannya di mana gitu. Dasar wae jika pasangan atau gitu. Sakumaha geulis molek baheno meh moy andes boy kayaknya, tapi teu nyaman ka urang mah wassalam emang gitunya. Benar sih. Memang ya gitulah. Nah, mungkin ya itu teh Tuhan mungkin menyiapkan rencana yang lebih baik buat kita gitu kan. Itu mah yakin mungkin gitu. Karena kan Tuhan mah bekerja dengan cara-cara yang tidak terduga. Jika itu teh nih emang pokok kamu mah apa? Tina film si Johnny Depp. Si Johnny Dalem teh Johnny Depp. Jadi orang pernah nempok film. Ini saya pernah lihat film ya. Cuman filmnya lupa lagi film apa gitu. Nya nu basa nonton bareng mah ieu cek urang teh kuat keren ya sih urang nonton Legend status. Kan eta. Jadi dia teh ada kata-kata quotes. Jadi quote nanti God work with mysterious way. Jadi benar. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang misterius. Pasti dan geus mah aduh otak urang atuh logika dan matematika mah guys. Tidak bisa 1 + 1 jadi 2 gitu. Cara orang bisa aja 1 + 1 bisa jadi 100 jadi 5 gitu lah. Bisa gitu. Tapi selama kita yakin pasti gitu. Ada makanya ikhlaskeun we lah naon ge. Yang sangat susah itu karena berdamai dengan diri sendiri gitu. Ya jadi insentifnya. Itu mah bukan mysterious way. Bukan. Itu mah konspirasi way teuing, sabotase way. Itu mah ketololan yang hakiki. Bodoh amat. Gua mau dibilangin apa? Ngabegokeun teh korobatur guys gitu teh. Sing bener lah insentif gitu. PHP di PHP-keun ku pasangan, PHP-keun geus biasa. Di PHP-keun ku insentif mah gonok mah. Aduh, berdampaknya kan tiap orang punya rencana karena kan setiap penghasilan yang kalau untuk yang bekerja kan itu mah udah di flat banget ya, katalognya udah kemana udah dipostkan lah. Tapi kan seperti hal-hal yang insentif ini tuh menguntungkannya karena selain trigger, selain pemacu untuk kita bekerja gitu dan haknya juga kita. Itu tuh biasanya suka ada budget yang di luar gitu.
contohnya kira tiba-tibanya aya tetangga kondangan sunatan naon kudunya cep dah tuh nya tadina urang ek masak sop bisa jadi masak sayur kangkung gitu nya dan boleh daging ngecep saware itu insentif inilah sangat berguna sekali gitu. Jadi hanya benar kata sih. Jadi memang mungkin Tuhan menyiapkan rencana yang lebih baik, terus memang untuk yang tadi berdamai dengan diri sendiri lah. Iya. Makanya sekarang mencoba untuk belajar ikhlas. Benar. Belajar ikhlas walaupun ujiannya mendadak dan sangat susah gitu. Oh. Si musibah maka datangnya tidak terduga. Iya. Lamun geus kaprediksi mah orang bisa antisipasi kan, gitu. Tapi kan ketika musibah nya jebret kan, ya orang intinya harus belajar ikhlas dan berdamai dengan diri sendiri tadi. Karena kalau bahasa ieu nama nobody is prepared lah. Perfect. Mang jelema mah kesiapan. Aya mah kudu kesiapan. Benernya. Persiapan mana saberat tahun konser naon tiba-tiba kan apanya tiba-tiba voice keungeunah yang ngelit melodi pegat senar padam listrik tau rek kumaha tuh penonton wah panik tah tidinya prepare maneh kumaha jamna ge gitu kan maka nobody is prepare lah gitu. Jelema nya bener kan nobody is perfect, nobody is prepared. Semua itu karena di dunia ini tuh sebenarnya bukan hanya pun hanya persiapan tapi kesiapan. Ya kayak pandemi lahnya sekarang. Karena sana teh coba lamun urang nabung lah gitunya, kemarin aya lah simpanan-simpanan gitu. Karena kan pandemi ya tidak datangnya kan tidak terduga teh akan tiba-tiba jebret seluruh dunia kan di sini lah gitu. Makanya balik lagi berpikir yang positif tuh gitu, mencoba ikhlaskan gitu. Karena apabila sesuatu kita sulit mendapatkan, cobalah untuk merelakan. Terus buku sedikit kenyang, suara langsung gitu. Walaupun kukulutus guys gitu, ngedumelnya. Mencoba we kelas ge. Ya, aku mah ada kan gitu. Sih dah hirup makan nya gitu teh penuh ujian hirup mah gitu. Damun salila jadi kieu cenanya non doa teh kan ibaratna kita mengayuh sepeda cenanya. Di doa anu berulang-ulang teh kan gitu kan. Nyata mah cenah dampakna teu ke rasa lamun teu ke alaman ku urang ya mungkin ku keturunan urang gitu. Terus dan memang cenah kumaha hanya kekuatan sebuah doa teh memang nya mau tidak mau aya lah gitu. Ya, apalagi dijawabnya doa itu ketika doa orang yang teraniaya. Oke guys, berada-ansis 2 menit nya. Bismillah. Udah dengan doanya kan teraniaya, itu saya insentifnya. Tapi doanya guys hati-hati gitu. Ya. Kita mendoakan yang jelek ke orang lain itu tuh sama dengan kita sebenarnya menjatuhkan diri sendiri. Makanya doanya beda. Kalau doa mah cukup kita dan Tuhan aja yang tahu lah, tuh kudu dibaca. Ya, tuh kudu diposting. Kudu diposting. Sepertiga malam nih doanya gitu. Subhi cenah. Non pajri asal tuh kudu gitu. Dari belum kenal enggak saya belum kenal gitu. Non nya hubungan Tuhan mah nya personal gitu masing-masing gitu. Iya mah justru hubungan antara horizontal gitu, hubungan antara orang jeung manusia yang lainnya gitu eta sih intinya. Kadang paling sebel numpun di medsos dengan aya nu kieu. Semoga yang like ini mendapat ke surga, amin. Bah dia nge-like nanti. Nah, dari mana sih kalau dari pikir-pikirnya naonan gitu. Tapi aduh aya we nge-like nanti gitu. Aneh gitu. Kok nya kumaha nya euy. Jadi nya sebenarnya mah hak manehna oge sih. Tapi nya dan itu mah nya umbar gitu. Sok kadang sok arane nempo dunia media sosial ya. Ketika postingin sesuatu yang berbau apa ini tuh sendalnya sendalnya ini makunya ini, semoga yang like ini tuh
cepat kaya maksud kayak mana itu. Kaya mah urang gawe ini sing benar. Gitu. Karena apa namanya tuh? Duit deh. Apa namanya tuh? Ada yang ngomong tidak segalanya itu didasarkan atau dinilai dengan uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Perlu uang. Tapi segalanya perlu uang. Gitunya Benar. pikiran tuh. Udah kalau balik realistis. Ya sekarang mau berpikirnya logika gitu. Logika dalam artian ya kamu hidup di dunia ya berpikirlah duniawi gitu. Ya jadi intinya meureun duniawi na dipaju nya rohani nage. Balance yin dan yang balance berat gitu. Jangan terlalu inilah dibawa santai. Lain jeronya. Wah sih cuma apa mah urang pangrok kieu sering ngadaokeun pengaosan. Sarua urang gitu karena nyadaik deket toana gitu. Karena enggak gini guys. Kita tuh kalau misalnya tentang urusan kayak gitu tuh tidak perlu bukan berarti tidak boleh ikut karena ilmu itu sebenarnya alam sekitar kita itu ilmu buat kita betul. Sekolahnya buat kita iyalah universitas kehidupan lah gitu sebenarnya alam itu menunjukkan karena Tuhan itu menunjukkan gitu kenapa adanya misalnya dari biji jadi tunas metamorfosis gitu itu pembelajaran ada proses gitu cek orang yang metamorfon metamorfon juga iya kan studio orangnya kan asalna polos gitu jadi kayaknya pemanis lah walaupun jalannya kita mah rencananya Kak kita nabung ya gitu untuk sisihkan lah mudah-mudahan ada insentif tadi kita bikin ini terus ada gaji sekian kita bisa kebeli ini soalnya kelihatan juga kan dari episode kesana proyek mongkleng akhirnya dari rarai harinya dari apanya metamorfosis kan gitu. Dari episode pertama kedua ketiga keempat kelima sampai ke 7 kemarin kan ya step by step lah walaupun itu rencananya kita gitu tapi tiba-tiba ada hamba Allah gitu ada yang mengapresiasi ke kita gitu itu jalannya kan kita mah ya mungkin balik lagi jalannya sudah jalannya rezekinya buat ting si eta gitunya gitu makanya bisa betul udah ini gitu nah mungkin ya itulah guys meskipun hanya rada sedikit berlebihan sih sebetulnya mah karena kita mah bukan tipe-tipe orang yang malah memanfaatkan orang lain lah gitu ya karena kita mah hirupna terbiasa gitu terbiasa gitu tiba-tiba ya taruhlah gini lah kita dari naon sih tiba-tiba kalau ada orang yang ngasih ke lu gitu kalau lu pada gitu terus lu tuh nggak biasa nerima kayak gitu ya tetaplah ada shocknya lah ini apa gitu ya ini ada apa kaget, sih ada kaget gitu tapi tiba-tiba enggak ini apresiasi dibalikin lagi oh iya ya kita sekarang lagi buat konten ya ternyata ada loh orang yang mengapresiasi kita seperti ini gitu bentuknya kan macam-macam gitu sangat berterima kasih untuk yang like juga untuk yang subscribe terus iya kan cenanon gara-gara kemari saya posting tampilan studio baru terus banyak komen kan di FB kan iya kurang cenah poster iya cek kurang teh lain kurang atau mencek kurang mah dibahkeun atuh ka dieu sakira-kira teh kapake makan gitu oh iya bagus sih sarannya keren ini nggak ada udahlah lengkapin aja di kamar kamu di ruangan kamu gitu ya kalaupun nggak bisa ngasih mah gitu daripada itu mah tak naon tuh bacaan jadi lukutan iya dapet cicis juga meser gitu kayak kalem atuh kayak poster naon gitu udah tukang dagang lain orang teh guys jika soal itulah malah step by step gitulah geureuy da kumaha deui gitu jadi aja mungkin lah nya naon teh episode sekarang ka mana atuh kan soalnya hanya suasana duka keneh lah kamu mah kalem atuh
Urang Nah. semangat ya. Uji. Semangat gara-gara insentif teu cair ya. Nya. Oh, batur ini Sebenarnya sebenarnya. kita duka kan. Aya kan baturna urang. Ayeuna di dia bisa seserian Brian sih. Kakak balik, Ces. Ulang euy. Ya kan berita duka kan ya. Di balik berita duka pesawat jatuh lah terus ulama besar meninggal dunia kan terus salah ibunda teman kita juga meninggal kan. Terus gitu kan insentif kamu tuh cair kan. Gaji dirapel. Berita duka kan berita duka dan juga brand di sana juga pasti banyak yang mengalami mungkin lebih dari kita ya. Iya. Saling menguatkan lah. Nah, itu fight to survive terus ikhlasin aja lah gitunya. Diajar bebarengan lah ilmu ikhlas THC. Si geuning film ieu. Si Andre teh anu mimiti non para pencari Tuhan. Lain anu mimiti muncul teh. Alah, nya apa sih film nama nanti guys ya kalau yang nantilah gitu ya pasti ada yang tahu lah nanti komen anu jeung si ieu kan eta teh jeung Deddy Mizwar kan eta teh yang anu cenah ilmu ikhlas tah eta saya namanya teh kawangi bener eta film timeless eta naonnya ada nate kiamat sudah dekat eta kiamat sudah dekat ilmu ikhlas teh aduh bener. Oke, kalau begitu Brother and Sis, terima kasih untuk supportnya selama ini ke kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe juga. Karena subscribe itu gratis. Dan juga memberikan segala naon sih ngomongnya gitu lah pokoknya mah. Ya intinya mah gitulahnya. Jangan lupa juga follow IG kita ya di @sebagai ya dan follow medsos kita berdua juga ya karena nanti di sana juga ada info-info tentang apa sih konten-konten kita selanjutnya mungkin terus potongan-potongan quote yang menarik juga kan nanti bikin coba biar feed IG kita lebih terisi lah iya gitu itu aja mungkin ya Brad ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.